Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa semuanya, kajian menjelang berbuka di puasa bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Pemirsa yang saya hormati, kali ini kami Pak Udin akan temanya yakni 3 kunci kebahagiaan. Ada 3 kunci kebahagiaan. Dan inilah sebenarnya yang dicari seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam saja. Non-Muslim, pokoknya seluruh manusia pasti kepingin bahagia. Cuma bagaimana menggapai kebahagiaan itu tidak semua orang memahami, tidak semua orang mengerti. Oleh karena ini kita sampaikan bagaimana konsep di dalam Al-Quran agar kita menjadi bahagia. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi 3 resep, yakni di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Ya, Al-A'la 14 15. Yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Inilah resep kebahagiaan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Qad aflaha, sungguh akan menemukan kebahagiaan, akan menemukan kemenangan, akan menemukan kejayaan, akan menemukan kebahagiaan. Qad aflaha, siapa saja? Nah, ini yang pertama yakni man tazakka. Man tazakka, yakni orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Ini kunci yang pertama. Jadi kalau saat ini banyak orang yang memperhatikan bagaimana memperhatikan zahirnya atau badannya atau wajahnya, itu sah-sah saja. Tapi sebenarnya yang lebih penting agar kita menemukan kebahagiaan dan ketenangan, yakni kita harus man tazakka, senantiasa
membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Dari apa? Banyak penyakit jiwa itu. Ada yang namanya sombong, ada yang namanya iri hati, ada yang namanya suudon. Itu harus kita bersihkan, lalu kita isi dengan akhlak yang baik. Apa itu? Rendah hati, qanaah, husnudzon. Nah, itu yang pertama. Apalagi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Jika segumpal darah atau segumpal daging itu baik, maka niscaya seluruh tubuh kita akan baik. Kepala kita baik, mata kita baik, mulut kita baik, kemaluan kita baik, kaki kita baik, kalau segumpal daging itu baik. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, kalau segumpal daging, segumpal darah itu buruk, niscaya seluruh tubuhnya akan menjadi buruk. Kepalanya, mulutnya, matanya, kemaluannya, kakinya kan jadi buruk. Apa itu pemirsa sekalian? Kata Rasulullah, al-qalb, yakni hati kita. Oleh karena itu, mari kita ingat-ingat, resep yang pertama adalah man tazakka, orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Lalu yang kedua yakni wadzakarosma rabbihi, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, ingat kepada Rabb-nya, ingat kepada Tuhannya. Wadzakarosma rabbihi. Lah caranya bagaimana? Caranya diantaranya kita memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Kita memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, takbir, tahlil, sholawat Nabi. Kita perbanyak. Makanya dikatakan zikron kasiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ketika kita sudah zikir yang sebanyak-banyaknya, dalam pikiran kita, hati kita, lisan kita, perasaan kita, maka kita akan mendapatkan ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hatimu akan menjadi tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yakni wadzakarosma rabbihi fasolah, maka sholatlah, maka kerjakan sholat, maka tegakkanlah sholat. Dan sholat ini para pemirsa semuanya betul-betul spesial harga mati yang harus dilaksanakan kaum muslimin. Bahkan perintahnya saja luar biasa, langsung, yakni dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan setiap saat waktu sholat itu dipanggil, yakni dalam kalimat azan. Tidak ada amalan yang lain seistimewa begitu luar biasanya dipanggil setiap saat. Lalu termasuk di dalam kalimat azan itu ada hayyalas sholah, mari mengerjakan sholat. Baru Allah akan menemukan hayyalal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kebahagiaan, mari menuju ketenangan. Apalagi nanti ketika kita di padang mahsyar nanti, ketika itu kita yaumul mizan, yaumul hisab, dihitung, dan yang dihitung pertama kali adalah sholat kita. Ketika sholat kita itu baik, istiqomah, maka hisab kita akan dimudahkan oleh Allah. Tapi ketika sholat kita buruk, jarang-jarang dilakukan, ya, boleh jadi itu nanti akan mempersulit hisab kita. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluha saluhat sa'iru amalihi, fa in fasadat sa'iru amalihi. Makanya jangan lupa untuk selalu istiqomah sholat 5 waktu.
Bahkan ada yang namanya dijama, ada namanya dikosor, agar sholat itu tetap kita laksanakan. Inilah pemirsa semuanya, ada 3 kunci kebahagiaan, yakni yang tercantum di dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya menjelang waktu buka ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.